Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi dengan saya Asep Setiawan dalam program The Pers yang dipersembahkan oleh Dewan Pers. Malam ini kita akan berbincang mengenai apa yang disebut dengan keberlanjutan media. Tentu kita tahu bahwa pers merupakan pilar penting di dalam negara demokrasi. Disebut-sebut pers adalah pilar keempat demokrasi. Tentu saja selain lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, pers memiliki peranan penting. Dan malam ini kita akan berbincang dengan rekan saya di Dewan Pers yang sekarang menjadi Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, yaitu Bapak Agus Sudibyo. Sebentar lagi Mas Agus akan bergabung dengan kita ya di dalam perbincangan ini, tetapi perlu digarisbawahi bahwa pers memiliki peranan penting di dalam sebuah negara yang demokratis karena memang pers berfungsi antara lain adalah tentu sebagai lembaga yang memberikan informasi, itu jelas, kemudian juga lembaga yang memberikan edukasi kepada publik, bahkan hiburan ya pers juga ya fungsinya, dan tentu saja adalah menjadi kontrol sosial. Nah, di bagian terakhir disebutkan dalam undang-undang bahwa pers juga adalah bagaimanapun adalah lembaga ekonomi. Dia harus sustain, dia harus bertahan di bawah lingkungan baru. Malam ini kita akan menunggu Pak Mas Agus Sudibyo di dalam perbincangan kita ya, yang kemudian kita akan mencoba menggali lebih dalam bagaimana media sustainability, bagaimana perkembangan media kali ini menghadapi tantangan, baik itu secara teknis, operasional, dengan munculnya platform digital yang merupakan tentu saja saingan atau katakanlah mitra daripada pers itu sendiri, ya, karena mereka memiliki sistem tersendiri, tetapi Undang-Undang Pers mengatakan bahwa pers nasional memiliki syarat-syarat tertentu yang memang harus dipahami oleh semua, ya. Nah, oleh karena itu kita akan coba berbincang. Nah, kita masih menunggu Pak Agus Sudibyo nih, masih belum kelihatan. Mohon kiranya untuk hadir di ruangan ini, Pak Agus Sudibyo, untuk kemudian berbincang di dalam perbincangan kali ini. Dan tentu saja ini adalah sebuah fenomena ya, bagaimana kita akan berbincang mengenai media sustainability yang Dewan Pers belakangan ini cukup aktif ya, bagaimana membuat dan mengajak media massa untuk tetap bertahan, dan bahkan kita juga bertemu dengan berbagai konstituen ya. Nah, ini seperti kita lihat bahwa ini adalah sebuah, kita akan coba undang kembali karena kami harus memanggil Pak Agus Sudibyo dulu dengan akunnya. Sebentar ya. Ini ada kita cari dulu, kemudian kita akan berbincang bagaimana kemudian caranya kita kemudian membahas masalah ini. Tentu saja kita akan mencoba untuk mengajak bersama untuk sama-sama untuk berbincang. Ini Pak Agus sudah hadir di pendengar semua. Tentu saja kami hadir di IG Live ini tentu dalam rangka berbincang ya, ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran bagaimana pers di Indonesia ini kemudian menjadi bagian daripada kehidupan bersama. Pak Agus sudah muncul wajahnya yang ganteng ya. Pak Agus, selamat malam Pak Agus. Selamat malam, Kang Asep. Kita ini Pak Agus ini tamu kesekian dari The Pers, ini program yang dirancang oleh Dewan Pers untuk kita berbincang-bincang lah, supaya publik juga mengetahui perkembangan pers di Indonesia, apa isu-isunya. Malam ini kita akan berbincang apa yang disebut media sustainability atau istilahnya apa keberlanjutan media, begitu Pak Agus ya. Nah, tentu saja Pak Agus Sudibyo sebagai bagian daripada yang mengelola bagaimana Dewan Pers berperan, ya tentu saja kita akan coba sebetulnya konteks media sustainability atau kebertahanan media saat ini apa sih maksudnya ini Pak Agus? Ya, yang dimaksud dengan media sustainability atau keberlanjutan media itu adalah
satu isu di mana media itu sebagaimana juga bidang lain itu menghadapi disrupsi media gitu ya. Ini digitalisasi, fenomena Internet of Things itu melanda seluruh kehidupan publik termasuk media, sehingga kemudian orang bicara tentang disrupsi gitu ya, bahwa media lama itu terdisrupsi oleh media baru gitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya media baru ini, katakanlah kita sebut media sosial, itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan fungsi media konvensional. Katakanlah media itu media pers ya, media massa cetak, radio, televisi, media online, itu ternyata fungsinya katakanlah sebagai pilar keempat demokrasi, sebagai ruang publik, itu ternyata tidak bisa digantikan oleh sosial media dan jenis media baru yang lain gitu ya. Jadi sosial media itu benar-benar sesuatu yang baru. Dia tidak bisa menggantikan fungsi media sebagai ruang publik yang demokratis yang mencerahkan masyarakat gitu. Sehingga disrupsi media itu harus diantisipasi, harus direm gitu ya. Bukan karena kita anti media baru, sosial media, search engine, e-commerce, bukan, tetapi bahwa ternyata keberadaan media jurnalistik sebagai ruang publik, sebagai pilar keempat demokrasi itu harus dipertahankan. Bukan untuk media itu sendiri, tapi untuk kehidupan publik, untuk ruang publik, untuk demokrasi, dan untuk keberadaban masyarakat. Gitu. Jadi keberlanjutan media itu ingin membawa isu tentang bahwa media massa konvensional itu harus tetap dipertahankan. Kecuali misalnya terbukti media sosial itu bisa menggantikannya sebagai ruang publik ya, sebagai ruang publik, sebagai kekuatan keempat demokrasi yang terlembagakan, yang bisa dikendalikan kontennya dan seterusnya gitu. Sehingga kemudian ada gerakan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara Eropa, di Amerika itu, bahwa regulasi ekosistemnya harus diatur gitu ya, sehingga persaingan media antara media lama dan media baru terjadi secara fair, masing-masing bergerak dalam ruang regulasi aturan yang sama. Misalnya kalau media massa, televisi, radio, koran menyebarkan konten yang merugikan orang per orang atau masyarakat, itu harus ada tanggung jawab yang dibebankan pada media itu, baik dengan undang-undang pers maupun undang-undang penyiaran. Nah, itu harusnya prinsip yang sama juga berlaku untuk sosial media misalnya. Ya. Kalau sosial media itu menyebarkan konten yang merugikan, yang ilegal atau yang asosial gitu, harusnya ada konsekuensi hukum maupun etis yang bisa ditimpakan kepada media itu. Ya. Gitu. Nah, Pak Agus, ya kalau kita lihat tadi ada tantangan ya karena ada media baru ya. Nah, bisa nggak lebih dijelaskan contoh-contoh spesifik di mana pers ya sekarang ini menghadapi disrupsi tadi ya, menghadapi tantangan yang secara lebih luas lagi, apakah di bidang kontennya ya, di bidang mungkin sebagai lembaga ekonomi yang disebut undang pers. Coba bisa apa yang tantangan yang dihadapi sekarang real ini? Ya, misalnya begini, media online ya, media online itu dia memproduksi konten gitu ya, tapi konten itu kemudian dimanfaatkan oleh katakanlah search platform engine digital atau gitu ya, media digital gitu ya, ya. Dimanfaatkan. Tetapi dimanfaatkan itu secara free umumnya dan tidak memberikan kontribusi revenue yang memadai untuk publisher gitu ya. Harusnya
sharing konten, artinya kontennya publisher dimanfaatkan oleh platform, itu menghasilkan sharing revenue yang memadai dan juga sharing data yang memadai gitu ya. Jadi kalau kita melihat diskursus yang di Eropa itu sharing konten, sharing revenue, sharing data itu menjadi satu paket yang harusnya itu secara adil gitu ya. Ya. Jadi platform memanfaatkan kontennya publisher, tapi kalau dari pemanfaatan konten publisher itu platform mendapatkan revenue, revenue itu harus dibagi dengan adil. Baik. Kalau dari pemanfaatan konten publisher itu platform mendapatkan data, user behavioral data misalnya, harusnya user behavioral data itu dibagi menjadi miliknya platform maupun miliknya publisher. Ya. Sekarang ini yang terjadi, kalau semua. Detikcom, Kompas.com ingin membeli data, ingin mendapatkan data Ya. Dari Google, dia harus bayar. Gitu. Padahal data itu sebenarnya didapatkan Google dengan memanfaatkan kontennya Detikcom atau Kompas.com. Misalnya Jadi artinya begini Pak Agus, kalau bahasa sederhananya dalam dunia yang serba digital ini, platform digital itu disediakan oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika, ya. Kemudian mereka ikut ya mengekstraksi karya jurnalistik, produk jurnalistik yang merupakan tadi pilar demokrasi sebagai pers, tapi mereka free. Sementara orang yang memproduksinya tentu dia harus memiliki kekuatan ekonomi lah untuk membangun itu, begitu Pak Agus. Kira-kira begitu ya tantangan yang dihadapi dalam era sekarang ini. Iya, artinya kan Facebook, Google YouTube selalu juga ya. muncul dengan jargon kolaborasi gitu ya. Ya. Kalau namanya kolaborasi itu harus saling menguntungkan gitu. Kolaborasi itu harus menguntungkan dalam arti platform itu memanfaatkan konten milik publisher atau pihak yang lain, tetapi pihak yang lain ini publisher itu juga harus mendapatkan keuntungan. Nah, yang terjadi kan bukan kolaborasi, tapi istilah para kritikus itu bukan kolaborasi yang terjadi antara publisher dengan platform, tapi hubungan yang kanibalistik istilahnya. Jadi hubungan yang istilahnya bahasa canggih ini kanibalistik ini ya, Pak Agus. Karena begini, apa jadi itu? dalam hubungan antara publisher dengan platform, yang terjadi adalah platform itu secara ekonomi, secara sosial semakin besar, tapi publisher semakin kecil gitu. Kenapa semakin kecil? Karena ya dia dalam ekosistem yang sangat menguntungkan platform tapi tidak menguntungkan dirinya. Jadi kan kalau misalnya platform memanfaatkan konten publisher, itu kan kemudian kontennya itu dibagi dengan free kepada pembaca gitu. Nah, bagi platform tidak masalah dia membagikan konten dengan free karena dia tidak memproduksi gitu. Ya. Tapi bagi publisher itu masalah karena dia memproduksi konten itu dengan membayar wartawan dengan biaya produksi gitu. Ya. Nah, biaya produksi itu siapa yang menanggung? Yang menanggung hanya publisher. Gitu. Jadi artinya ketika media itu menghadapi kekuatan raksasa ini ya, giant tech dari negara-negara maju yang menyediakan platform dan audiens publik juga memproduksi berita dengan melalui media baru itu. Sementara yang profesional pers ya, yang merupakan kekuatan demokrasi, kekuatan publik, yang merupakan salah satu pilar untuk menjaga negara kita sendiri, itu susah payah hidupnya, begitu kira-kira Pak Agus ya. Betul, jadi artinya kita itu tidak anti platform. Jadi gerakan media sustainability itu tidak anti platform, karena kita harus mengakui platform ini banyak sekali manfaatnya. Baik. Digitalisasi itu mendemokratiskan, dia juga mendemokratiskan, dia mendeliberasi gitu ya. Jadi dia memberikan peluang yang banyak sekali buat masyarakat. Tetapi dalam konteks hubungan antara publisher dengan platform itu harus ada yang disebut similar level playing field gitu ya. Jadi iklim persaingan usaha sederajat lah ya. Sederajat gitu ya. Jadi kalau publisher itu harus menaati kode etik,
harus menaati undang-undang pers, undang-undang penyiaran, jadi menaati prinsip-prinsip ruang publik, berkomunikasi di ruang publik, maka platform itu juga harus begitu. Jadi sosial media as mass media istilahnya. Jadi sosial media, platform sosial media itu kan dia ambigu gitu ya. Ketika dia menghadapi kritik karena kontennya itu tidak beradab, dia mengatakan, oh saya itu perusahaan teknologi gitu. Dia bersembunyi dengan jargon perusahaan teknologi. Tapi cara dia mode dia berkomunikasi, cara dia menyebarkan konten, cara dia mendapatkan iklan, itu sebenarnya dia perusahaan media. Maka platform itu harus diperlakukan sebagai perusahaan media, sebagaimana perusahaan media cetak, televisi, radio, dan online. Gitu. Baik, pendengar dan audiens semua, terima kasih kalau sudah hadir ini. Di sini kita masih ada ruang tanya jawab nanti. Tapi saya lanjutkan, kita sedang berbincang mengenai media sustainability atau keberlangsungan media. Tentu ini bahasa istilah yang agak rumit, mungkin agak sulit dipahami. Tetapi intinya adalah media massa, sebuah institusi penting yang ada di Indonesia, merupakan pers ini, undang-undangnya ada, dan ini penting dalam menjaga kemerdekaan, penting untuk demokrasi, penting kehidupan massa. Dia itu hidupnya sekarang terengah-engah karena gempuran-gempuran kemajuan teknologi. Tapi itulah tantangannya. Nah, ini nanti kita lanjutkan perbincangan. Kita kalau ada pertanyaan silakan dari audiens pendengar. Dan satu lagi Pak Agus, ketika kita menghadapi tantangan, ada lagi ini COVID-19, makin sulit media massa ini. Nah, bagaimana peran Dewan Pers ini? Kita singgung sebentar lah ini mengenai ini kan kalau kita melihat negara-negara maju ya, rata-rata negara Eropa atau negara seperti Australia, New Zealand, itu mereka berpikir bahwa menyelamatkan pers dalam situasi pandemi sekarang ini itu adalah kunci dari keberhasilan menangani pandemi. Karena penanganan pandemi tidak bisa dilakukan tanpa proses komunikasi publik, proses komunikasi massa. Dan proses komunikasi massa itu dilakukan oleh media massa. Jadi negara-negara maju seperti Australia, New Zealand, negara-negara Eropa, negara Skandinavia itu dalam situasi pandemi itu mereka memberikan bantuan, memberikan subsidi, memberikan insentif untuk industri media. Kenapa? Karena mereka sadar tidak mungkin bisa menangani pandemi tanpa serius menggarap komunikasi publik atau komunikasi massa. Itu. Tetapi di saat yang sama media massa juga dituntut untuk secara persisten, untuk secara sungguh-sungguh membantu negara menangani penanggulangan pandemi. Jadi ada resiprositas ya. Jadi pers membantu negara menangani pandemi, tapi negara juga hadir agar keadaan media tidak semakin buruk dengan memberikan insentif-insentif. Nah, itulah yang dilakukan oleh Dewan Pers selama ini, mencoba memfasilitasi konstituen pers nasional, asosiasi-asosiasi wartawan maupun asosiasi media untuk mendapatkan perhatian dari negara, mendapatkan insentif ekonomi, mendapatkan insentif pajak, biaya listrik, BPJS, dan lain-lain, ya agar bisa meringankan situasi krisis ekonomi yang sekarang melanda di semua sektor ini. Gitu. Jadi artinya Dewan Pers mengajak konstituen untuk negara memperhatikan lah kira-kira itu. Terus apa yang sudah dilakukan ini, yang sudah sedang dan proses ini? Sebenarnya yang terjadi, konstituen pers nasional meminta Dewan Pers untuk membantu memfasilitasi bertemu dengan eksekutif ya, karena sebenarnya Dewan Pers itu tidak punya legitimasi untuk mengurusi bisnis media, karena kalau insentif ini kan lebih urusannya dengan bisnis media. Sebenarnya itu bukan core dari amanat atau wewenang Dewan Pers. Tapi dalam situasi krisis begini dan karena permintaan asosiasi, Dewan Pers melakukan itu. Dewan Pers melobi pemerintah, Menteri Keuangan, Menkominfo, Menteri Kepala KSP, ketemu dengan Wakil Presiden, Menko Perekonomian, juga ketemu dengan Presiden untuk mengantarkan teman-teman asosiasi media dan asosiasi wartawan untuk berdialog
langsung dengan pemerintah dan menjajaki kira-kira insentif-insentif apa yang bisa diberikan pemerintah untuk menjaga daya sustainability industri media dalam situasi krisis sekarang ini. Jadi pemerintah sudah menyetujui ini ya insentifnya bentuknya pajak itu ya, pajak untuk kertas media cetak itu akan mendapatkan subsidi. Kemudian listrik untuk industri media itu juga mendapatkan keringanan. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan itu juga mendapatkan keringanan, tapi mohon diingat keringanan ini bukan hanya untuk industri media, ini juga untuk industri yang lain. Gitu. Dan kita ini hari-hari ini kita masih proses di Menteri Keuangan maupun Menkominfo. Gitu. Termasuk media massa disebut-sebut juga berperan dalam apa ya? Kalau kita lihat kemarin ada pertemuan dengan Ketua Satgas ya COVID ya, Pak Doni ya. Pertemuan itu maksudnya apa nih juga? Yeah. Apa memang media massa ini penting juga ya dalam rangka ini melawan COVID ini istilahnya ya? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang lain itu jelas sekali keberhasilan menangani pandemi itu ditentukan oleh keberhasilan berkomunikasi dengan publik gitu ya. Yeah. Nah, komunikasi dengan publik ini salurannya dua, melalui media massa atau media sosial. Ternyata media massa itu masih meskipun sudah menurun performanya tapi masih menentukan karena yang terjadi di sosial media itu kalau di sosial media ya antara kebaikan dan keburukan itu campur-campur di sana. Informasi maupun disinformasi itu berseliweran gitu. Jadi oleh karena itu Pak Doni Monardo waktu itu Ketua Satgas penanggulangan COVID-19 itu eksplisit mengatakan akan meminta keterlibatan teman-teman wartawan maupun media untuk membantu sosialisasi perubahan perilaku dalam masyarakat untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Tadi kita berbincang mengenai sustainability kemudian kaitan juga dengan COVID sekarang. Jadi saya ingin mengundang pendengar dan audiens yang hadir dan akan hadir untuk bertanya atau berdiskusi. Kita akan lagi membahas media sustainability, keberlanjutan media massa di Indonesia itu bagaimana menghadapi perkembangan teknologi modern, era komunikasi yang sangat terbuka, transparan, media baru, dan banyak pilihan-pilihan, dan yang lebih penting lagi, banjir informasi ya, lewat bahkan sekarang sudah ada teknologi WhatsApp group misalnya, maka semua menjadi banjir. Nah, tetapi tentu saja kami lihat sebagai di Dewan Pers melihat bahwa ada concern dari teman-teman konstituen banyak yang rontok karena perkembangan baru ini. Ya, ini gimana menghadapi tantangan masa depan ini? Tentu pendengar dan audiens bisa berbincang kali ini dengan Mas Agus Sudibyo yang merupakan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri. Jadi ini ada sesuatu yang sangat urgent sebetulnya, tapi karena kalau kita lihat Pak Agus ya, beberapa minggu ini ada juga kemudian media massa yang melakukan pengurangan pegawai gitulah kira-kira ya. Ada yang melakukan juga terpaksa menutup. Nah, ini fenomena ini apa sebetulnya jadi yang terjadi ini? Kok publik kayaknya adem-adem saja ya? Iya, karena kan pandemi COVID-19 ini memukul seluruh sektor kehidupan publik gitu ya. Jadi hampir tidak ada sektor industri yang tidak terdampak dari pandemi ini gitu ya. Jadi ketika industri secara dunia ekonomi secara keseluruhan itu mengalami penurunan, otomatis belanja iklan itu juga terkoreksi gitu ya. Kalau penurunan apalagi negara sedang menuju resesi ekonomi itu pasti yang akan di-cut duluan oleh perusahaan-perusahaan itu adalah pasti biaya promosi dan media relation gitu ya. Jadi itu yang sedang terjadi di industri media sekarang sehingga banyak sekali media yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau melakukan efisiensi dan banyak
ini banyak wartawan, banyak pekerja media yang kehilangan pekerjaan gitu. Jadi tapi ini tidak spesifik terjadi di industri media, ini juga terjadi di industri yang lain gitu ya. Nah, padahal di saat yang sama peran media, peran wartawan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam situasi pandemi ini tidak berkurang. Ya. Jadi kebutuhan informasi tidak berkurang, Semakin banyak malah ya. Iya, signifikansi kontribusi pers media tidak Ya. berkurang, tetapi di saat yang sama medianya mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa. Itulah ini problem yang waktu Dewan Pers ketemu dengan Pak Doni Monardo, Ketua Satgas, itu misalnya beliau memiliki rencana akan melibatkan 11.500 wartawan untuk bersama-sama dengan pemerintah menyebarkan pemberitaan-pemberitaan yang memiliki perspektif perubahan perilaku gitu ya. Jadi wartawan sebagai agen-agen perubahan perilaku tanpa mengurangi, tanpa mengganggu prinsip independensi dan fungsi kontrol media massa. Saya kira ini komitmen yang bagus, mudah-mudahan segera bisa terlaksana. Jadi kalau tadi menyimak Pak Agus barusan mengatakan ada dilibatkan begitu ya, dan kita lihat tentu saja dengan perkembangan media online misalnya ya, sampai puluhan ribu di Indonesia, tentu para pekerja medianya juga sangat banyak. Sementara kehidupan semakin sulit ya, tantangannya semakin besar apalagi di COVID. Jurnalis harus ke lapangan ya, menghadapi risiko dengan penularan virus, tetapi dia harus tetap konsisten menghasilkan produk pers yang memang dibutuhkan masyarakat. Ini gimana menghadapi situasi seperti ini, Pak Agus, pandangannya coba lihat. Mungkin ada ide bagaimana ini, sulit banget ini ya. Makanya sekarang soal kesejahteraan wartawan atau daya hidup wartawan itu harus menjadi concern semua pihak, gitu ya. Baik. Kita tidak bisa hanya berharap agar perusahaan media itu memberikan kesejahteraan yang memadai untuk wartawan. Karena kalau perusahaan medianya mengalami kebangkrutan, itu kan ya wajar kalau medianya melakukan PHK misalnya, gitu ya. Baik. Nah, oleh karena itu negara harus hadir dalam situasi ini untuk memberikan insentif untuk media maupun untuk wartawan. Nah, sebaliknya teman-teman wartawan juga diharapkan dalam situasi yang seperti ini tetap produktif, melakukan liputan, membuat tulisan-tulisan yang mencerahkan masyarakat, dan yang tidak kalah penting ya bagaimana agar teman-teman wartawan, reporter, fotografer itu menjaga disiplin, menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dimanapun, tidak membuat kerumunan. Kalau ada kerumunan lebih baik menghindar, cuci tangan, olahraga yang memadai, dan asupan gizinya harus dijaga. Gitu. Saya tertarik tadi statement Pak Agus mengenai ini kesejahteraan wartawan ini. Ya, ini kan kalau sebuah istilahnya begini kan, negara kuat ini kan kalau rakyatnya sejahtera gitu ya. Nah, negara menjadi kuat, negara demokratis menjadi sejahtera, kuat, strong kalau memang masyarakatnya juga mampu mandiri secara ekonomi. Nah ini kan kesejahteraan ini kan sudah diatur sebetulnya dalam undang-undang, tapi kenyataannya masih sulit ya diwujudkan bagi para wartawan, sehingga lahirlah muncul-muncul produk-produk pers yang memang menjadi persoalan ya, ada pengaduan dan seterusnya. Ini bagaimana nih soal kesejahteraan nih Pak Agus? Ya, jadi begini, saya punya asumsi yang mungkin agak beda sama banyak teman itu begini. Saya itu punya idealisasi bahwa jumlah media itu tidak perlu dibuka sebanyak-banyaknya. Orang kan berbicara tentang kebebasan pers itu dalam dua pengertian, kebebasan untuk menyampaikan informasi dan kebebasan untuk mendirikan media. Baik. Nah, kalau kebebasan untuk mendirikan media itu tak terhingga, maka orang bisa mendirikan media sebanyak-banyaknya, sementara potensi ekonomi di sebuah negara, di sebuah provinsi itu sebenarnya terbatas, gitu ya. Maka beberapa negara di Eropa itu membuat semacam kesepakatan antar asosiasi media bahwa
jumlah media yang boleh beroperasi di sebuah provinsi atau negara itu dibatasi, ditentukan oleh potensi ekonomi yang ada. Kalau potensi ekonominya itu hanya cukup untuk sekian radio, sekian televisi, sekian media cetak, sekian media online, maka jumlah media itu harus dibatasi gitu. Tujuannya apa? Biar semua media yang ada itu mendapatkan asupan gizi yang memadai. Agar media-media itu revenue-nya itu memadai untuk menjadi media yang sehat. Media yang sehat itu misalnya agar media-media itu bisa memberikan kesejahteraan yang memadai untuk wartawannya atau pekerjanya. Dan agar biaya produksi termasuk biaya liputan itu juga memadai untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang bermutu. Gitu. Jadi saya bayangkan begini, kalau ada roti gitu ya, atau ayo nasi satu bakul, itu dibagi 10 orang kenyang, kemudian dibagi oleh 30 orang itu nggak ada yang kenyang itu. Itu lapar semua. Kebagian semua ya, tapi. Kebagian semua, tapi lapar semua, dan kemudian mereka akan menggunakan berbagai cara untuk agar kenyang. Nah, itu makanya sebenarnya kalau kita bicara kesejahteraan wartawan, itu terkait dengan isu-isu yang lain. Yaitu tadi, perimbangan antara potensi ekonomi yang ada di sebuah negara atau sebuah provinsi dengan jumlah media. Kalau jumlah medianya terlalu banyak, tidak seimbang dengan potensi ekonomi yang ada, maka yang terjadi adalah, mohon maaf, anarki gitu ya. Itu media-media itu menggunakan berbagai cara untuk hidup, akhirnya di beberapa daerah banyak yang mengatakan media-media itu menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan dana, mendapatkan kucuran dana dari Pemda, Pemprov, Kabupaten, dan lain-lain. Jadi akhirnya dampaknya bisa kemana-mana. Gitu. Jadi tapi kalau memang ini dilematis karena katanya hak untuk mendirikan media itu bagian dari kebebasan pers. Katanya kan ada yang bilang begitu. Gitu. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya ini keran ini dibuka terus gitu ya, lama-lama satu ember itu kalau air itu bisa diambil 100 orang, padahal satu ember itu taruhlah 10 orang. Ini memang mungkin tantangan di Indonesia ya, karena kalau kita lihat secara faktual sekarang ya, kalau kita lihat data di Dewan Pers saja kan ada sekitar media itu belasan ribu ya, 17-an ribu sekian kan. Tetapi kalau kita lihat kenyataan online saja yang belum terdata oleh Dewan Pers, itu kan bisa mencapai puluhan ribu. Nah, ini kan persoalan baru ya. Terhadap apa persoalan barunya? Karena begini, kualitas produk persnya, kualitas wartawannya juga terdampak. Kira-kira begitu ya Pak Agus ya? Ya, saya lupa. Kalau nggak salah itu Profesor David Levy dari Oxford, dari Poynter Institute, kalau nggak salah itu mengatakan itu yang disebut sebagai the curse of democracy. Gitu. Kutukan demokrasi itu adalah bahwa setiap orang punya hak untuk mendirikan media. Dan itu konstitusional, itu hak itu. Itu dijamin itu dalam undang-undang. Tetapi kalau jumlah medianya terlalu banyak, itu ya akhirnya itu tadi, jadi tidak kondusif dalam pasar media itu. Karena sebenarnya bagi publik ya, bukan bagi pemilik media. Bagi publik itu sebenarnya yang dibutuhkan bukan banyak media, karena banyak media tidak menjamin kualitas pemberitaan gitu ya. Yang dibutuhkan publik itu sebenarnya media yang jumlahnya tidak banyak-banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit, biar ada diversity of content gitu. Tetapi media-media itu secara ekonomi hidupnya makmur gitu kan. Kalau secara ekonomi hidup makmur, maka bisa diasumsikan kontennya akan bagus gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghindar dari hukum besi bahwa media massa itu adalah dualitas antara institusi ekonomi dan institusi sosial. Jadi secara bisnis dia harus bagus agar fungsi sosialnya berjalan dengan baik. Gitu. Nah, Indonesia itu
Situasinya Ini Pak seperti ini Agus. sekarang, dilema sekali. Pak Agus, Gitu. tadi ide tentang keseimbangan antara jumlah media ya dengan populasi ya. Tadi ada contoh dari negara-negara di Eropa. Saya ingin sedikit menganalogkan begini Pak Agus. Semua orang di Jabodetabek, DKI punya hak, punya mobil, punya motor, pakai jalan kan? Betul ya Pak Agus ya? Betul. Nah, tetapi Betul. kenapa pemerintah DKI ya menetapkan ganjil genap misalnya ya? Kan itu kan berarti ada pembatasan jumlah yang Betul. sebetulnya pembatasan itu kan logical ya, logis ya. Nah, ini bagaimana permisalan ini kepada media massa Indonesia supaya nanti kalau terus-terusan semua orang berbondong-bondong ngomongin media ya, nah ini kualitas media dipersoalkan. Iya, Gimana Pak Agus? sebenarnya saya membayangkan Dewan Pers dan konstituen itu Ya, perlu memikirkan ini ya, memikirkan hmm. terobosan-terobosan baru. Ya, Tujuannya bukan untuk membatasi hak orang mendirikan media, tapi untuk menciptakan ekosistem media yang lebih sehat, yang lebih kondusif untuk ruang publik yang lebih hmm. berkualitas gitu ya. Jadi Ya, mungkin ini baru gagasan awal, mungkin tidak akan terlaksana di eranya saya dan Kang Asep, tapi gagasan ini saya kira perlu diinisiasi dan kuncinya adalah pada asosiasi-asosiasi media. Karena kan jelas Dewan Pers tidak mungkin membuat peraturan dilarang mendirikan media karena jumlah media sudah terlalu banyak. Secara undang-undang Dewan dan kenyataannya sudah terlalu banyak Pak Agus. ya, tetapi Dewan Pers tidak bisa membuat Ya, peraturan itu. Tetapi itu kalaupun ada, itu menjadi kesepakatan asosiasi-asosiasi. Karena yang saya tahu di Eropa itu asosiasi yang memutuskan. Jadi hmm. asosiasi radio, televisi, media cetak, itu tuh mereka membuat semacam konsorsium gitu ya, Konvensi lah ya, konsorsium. konsorsium ya, membuat konvensi begitu ya. Nah, itu menentukan ini jumlah radio, televisi, media itu di suatu county atau distrik itu sudah jenuh belum gitu ya. Hmm. Kalau sudah Ya, jenuh, itu pemain baru itu harus menunggu sampai ada media yang katakanlah dinyatakan bangkrut gitu. ya. Baru dia boleh berdiri. Beberapa media itu bahkan kemudian direkomendasikan untuk melakukan ini ya penggabungan, merger gitu Hmm. ya. Hmm. Merger biar hidupnya sehat, juga biar kontennya itu bagus, biar masyarakat dijamin bahwa media-media ini setiap hari akan memberikan konten yang Hmm. berkualitas gitu, bukan bukan jurnalisme clickbait atau semacamnya gitu. Ya. Saya kira pandangan Pak Agus tadi terkait dengan media sustainability ya, kebertahanan media dalam jangka panjang ya. Ini saya mengundang Betul. audiens yang hadir di IG Live The Pers ini untuk sama-sama memperbincangkan bagaimana di situasi tekanan media ketika platform digital semakin berkembang cepat ya, mereka mendapatkan informasi gratis sementara jurnalis harus berusaha keras menghasilkan produk jurnalistiknya. Kemudian sekarang tekanan dari COVID-19 di mana lingkungan ekonomi tidak bersahabat lagi, resesi sudah terjadi ya di depan mata. Nah, tapi tadi ada ide soal bagaimana pembatasan-pembatasan, bukan pembatasan istilahnya, penyesuaian situasi ya jumlah antara media massa. Kalau menurut saya gagasannya bagus ya. Merger saja yang ada-ada itu ya, kenapa sampai puluhan ribuan ya Pak Agus ya? Kira-kira kalau kita agak radikal gitu ya memikirkan masa depan media massa di Indonesia ini. Ya, karena kan kita itu negara yang baru berdemokrasi gitu ya. Negara Ya, yang ya. baru berdemokrasi kalau kita hitung dari 98 sampai sekarang itu ya baru 22 tahun ya. Jadi Hmm, kita baru berpikir bagaimana demokrasi itu diterapkan pada hmm, semua lini, semua level. ya. Termasuk Hmm, demokrasi itu dalam arti hak setiap orang untuk mendirikan media gitu. hmm, baik. Nah, itu bagian dari kebebasan pers itu di sana itu ya. Nah, tetapi kan dalam perjalanannya kita harus merenung, kita harus introspeksi, kita harus tinjau lagi gitu ya. Ya. Dalam situasi banyak media seperti sekarang ini, 2000 lebih media, kebanyakan Hmm, media online itu sehat nggak buat ruang publik kita gitu. ya, ya.
memberikan sesuatu yang mencerahkan atau Ya. sebenarnya lebih banyak memberikan kegaduhan gitu. Nah, refleksi-refleksi seperti ini Hmm. itu kemudian perlu di follow up Ya. dengan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan ruang publik untuk Hmm. menghasilkan industri media yang sustain dalam jangka Ya. panjang gitu. Hmm. Kalau kita Jadi lihat arahnya ke mungkin ya sana ini, gitu. kalau kita lihat mungkin ya kita pikirkan sekarang mungkin gagasan soal penyeimbangan skor proporsional itu mungkin kurang populer ya Pak Agus ya. Tapi kalau kita lihat situasi dan tren ya sejak awal Januari kalau kita lihat selalu diskusi ditambah dengan COVID ya, sebetulnya kesulitan-kesulitan di media massa ini di perusahaan pers ini barangkali ada baiknya juga ya. Kemudian ya sudahlah kita sama-sama bergabung, sama-sama kita membangun daripada menambah angka kuantitatif malah terjadi. Nah, ini juga mungkin hikmahnya bisa begitu juga ya Pak Agus ya. Iya, betul, betul. Artinya ini tidak populer karena orang masih berpikir Hmm. bahwa kebebasan pers itu Ya, termasuk kebebasan untuk mendirikan media ansih gitu ya. ya, ya, betul, betul. Nah, tetapi kan kita harus melihat Hmm. realitanya bagaimana. Apa benar Ya, banyak media itu bersifat produktif untuk demokrasi kita, untuk ruang publik hmm. kita, untuk pemberdayaan Betul, betul. masyarakat sipil kita. Ya, Ya, itu pertanyaannya kan begitu gitu ya. betul, Tidak betul. perlu Ya. dijawab sekarang, Pak Asep Hmm. gitu ya. Nanti kita dianggap terlalu terlalu memasakkan diri Progresif. memberikan jawaban gitu ya. Ya, 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 ya. Tapi Ya, ya. kita lontarkan itu sebagai pertanyaan yang perlu direnungkan oleh semua pihak gitu. Ya. Ya. Tapi beberapa negara, misalnya Australia gitu ya, itu menunjukkan Hmm. bahwa jumlah medianya tidak banyak, tetapi Ya. berkualitas sehingga Hmm. benar-benar bisa memberikan Ya, ya, informasi hiburan yang meaningful lah untuk ya. masyarakat gitu. Artinya kalau kita lihat secara mungkin common sense ya, kalau misalnya kalau kita lihat common sense aja nih Pak Agus ya, perumahan di Jakarta misalnya atau di Jabodetabek atau di Jawa Barat. Kalau semakin banyak semakin perumahan itu kan juga akan merusak lingkungan. Tetapi kemudian muncul apa yang disebut dengan vertical building, ya apartemen ya ke atas gitulah kira-kira ya. Mungkin inovasi-inovasi ini yang dibutuhkan ini di kalangan pers Indonesia itu seperti itu ya supaya sustain ya, kemudian kualitas jurnalistiknya bagus, wartawannya juga sejahtera. Apa bisa Pak Agus Ya, begitu? ya sebenarnya ya mirip seperti itu gitu kan. Hmm. Prinsipnya adalah media itu dualitas antara institusi ekonomi dan institusi sosial gitu. Hmm. Ya. Sebagai institusi artinya dia harus mendapatkan revenue yang memadai untuk dia hidup gitu ya, untuk dia Hmm. Ya. berinovasi, untuk dia maju gitu. Ya. Nah, revenue itu sangat ditentukan oleh kondisi Hmm. ekonomi satu negara gitu. Ya. Ya. Nah, kondisi ekonomi itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan. Ya. Berapa sebenarnya idealnya jumlah media di suatu negara atau suatu provinsi. Karena Hmm. apa? Kita harus memikirkan ini media ini mendapatkan revenue yang memadai nggak untuk hidupnya gitu. Hmm. Jadi dualitas antara institusi sosial dengan institusi ekonomi itu harus dilihat sebagai satu keseimbangan gitu. Hmm. Karena kalau Jadi kalau istilah kita ini ya, kalau kita mengatakan bahwa setiap orang punya hak untuk mendirikan media, itu kan kita membayangkan media sebagai institusi sosial kan, gitu ya. betul. Tetapi sebagai institusi bisnis kita harus memikirkan ini potensi ekonomi masih Ya. memadai nggak untuk Hmm. menambah sekian media Jumlah. di sebuah provinsi, gitu, Hmm. gitu. Ya. Kita Ini jarang memikirkan ini Kang Asep, tapi menurut saya ini ah, perlu dipikirkan. perlu, saya kira perlu ini. Ini ide ini harus segera dilontarkan ya supaya audiens yang hadir di EG Live juga memikirkan gimana ya. Saya ada ekses Pak Agus ya semakin banyak dan semakin turun kualitas. Yaitu kami di Dewan Pers menerima pengaduan ya. Saya tadi sidang pagi misalnya Pak Agus ya, sidang pengaduan. Ada pengaduan dari guru SD ya yang dikutip ya oleh media dan si guru ini tidak merasa diwawancara. Satu itu. Kedua, ketika dia mengadukan, orang media ini, ya saya tidak sebut medianya, tapi yang pasti ini media online, dituduh ya dalam tanda kutip. Mau memeras guru ini supaya selesai urusannya. Nah ini ekses ya. Nah ini Ya, mungkin
Ini harus jadi perbincangan publik ini ya, bagaimana ekses-ekses ini dihilangkan, Pak Agus. Ini ekses terlalu banyaknya juga, kemudian terjadi tadi instrumen-instrumen yang tidak dikehendaki oleh pers. Ya, Bagaimana ini nih Pak kan Agus? kasus-kasus seperti yang dikatakan Kang Asep itu kan kasus yang kalau dibiarkan lama-lama, yang terjadi itu adalah publik itu antras terhadap media, gitu ya. Ya, ya, ya. Tidak Publik itu percaya lagi ya? lama-lama semakin tidak percaya sama media, Ya, gitu ya. ya. Dan kayak ibu guru itu berpikir bahwa semua media itu kayak gitu kayaknya, gitu ya. Nah, Ya, ya, ya. terus kemudian Mengkhawatirkan. lama-lama publik juga tidak bisa membedakan mana sosial media, mana media massa, karena isinya sama, gitu ya. Isinya sama, termasuk konten-konten yang negatif. Tidak sesuai standar produk jurnalistik lah ya. Betul, betul. Itu kan istilahnya media massa itu alih-alih menjadi sumber informasi yang lebih baik dari sosial media, tapi justru malah following the social media, gitu ya. Following the social media dalam arti yang negatif. Ya. Dalam arti yang positif malah nggak diikuti, karena media sosial juga ada positifnya, gitu ya, interaktivitas macam-macam. Tapi yang diikuti adalah karakter sosial media yang negatif, yaitu ya dia bisa dengan mudah menyebarkan insinuasi, menyebarkan spekulasi, berita-berita yang mengandung kebohongan, berita yang mengandung kepalsuan, dan lain-lain, gitu. Saya menggarisbawahi tadi Pak Agus, di Dewan Pers ini kan ada komisi pendataan ya. Saya pernah wawancara dengan Pak Ahmad Jauhar ya sebagai ketua pendataan. Ini kan yang melakukan pendataan, Dewan Pers kan memiliki fungsi pendataan gitu ya. Tetapi ujung-ujungnya ternyata banyak yang tidak mau juga ya, atau abai begitu ya. Iya. Pak Agus pendataan ini. Ini kan ekses daripada tadi ya mungkin ya. Terlalu memberikan kebebasan tapi tidak bertanggung jawab atau bagaimana ini? Ya, jadi kan pendataan itu kan satu cara cara Dewan Pers dan Konstituen untuk memastikan bahwa media-media yang beroperasi, yang menjalankan fungsi media massa itu secara administratif, secara kelembagaan, secara struktur itu proper, gitu ya. Proper, memadai untuk beroperasi sebagai media massa. Baik media massa sebagai lembaga sosial, menyebarkan informasi untuk publik, maupun sebagai lembaga komersial. Dia mencoba menjalin hubungan kontraktual dengan pemerintah, dengan swasta. Jadi, oleh karena itu, pendataan dilakukan untuk menstandarkan perusahaan-perusahaan media yang beroperasi sebagai media massa, gitu. Jadi, ya itu satu langkah yang dulu diputuskan di Piagam Palembang, gitu ya. Sehingga Pak Agus sebentar, Pak Agus sebentar, ini ada komentar nih. Nah, ini tolong dari M. Diwiana. Tidak ada keseimbangan 3 pilar pers, idealisme, profesionalisme, dan komersialisme. Sekarang ini pers lebih komersial. Nah, ini ekses apa lagi nih Pak? Sebenarnya sudah sejak dulu pers itu komersial ya, dan tidak salah itu komersial itu. Karena memang pers itu institusi bisnis. Jadi kalau kita baca undang-undang pers itu kan, pers adalah institusi sosial yang juga bisa berperan sebagai institusi bisnis. Jadi komersial itu tidak salah. Yang salah adalah komersial yang berlebihan. Jadi komersialisasi yang berlebihan sehingga seakan-akan satu-satunya hukum besi dari media massa itu adalah komersialisasi, gitu ya. Harus banyak pendapatan gitu ya. Ya, jadi mengejar pendapatan. Kalau televisi itu mengejar rating tapi tidak memperhatikan kualitas. Gitu ya. Ini misalnya pas sekali kelihatannya komentar. Tetapi kalau televisi nggak peduli sama rating juga salah, gitu. Ya. Itu acara-acara televisi yang ratingnya rendah juga dicoret akhirnya, gitu ya. Jadi menurut saya acara televisi yang ideal itu adalah ratingnya tinggi, kontennya juga bagus, gitu.
Kalau acara ratingnya tinggi, kontennya jelek, itu menurut saya bukan acara yang bagus. Tapi sebaliknya, acara TV yang ratingnya rendah tapi dia bagus itu juga tidak kompatibel dengan keberadaan televisi sebagai institusi komersial gitu. Jadi komersialisasi itu bukan satu yang salah, asalkan dia tidak menjadi satu-satunya matra, satu-satunya paradigma. Jadi komersialisasi oke, tapi konten yang bermartabat, yang mencerahkan publik juga diusahakan gitu. Jadi itu yang disebut dualitas institusi sosial dan institusi komersial gitu. Asalkan tidak berlebihan. Yang sekarang terjadi mungkin yang dimaksudkan Mbak Dwiana ini jurnalisme clickbait itu mungkin ya. Jadi jurnalisme online yang mengejar sensasi, mengejar klik gitu ya, mengejar traffic dengan menghalalkan segala cara. Akhirnya muncul berita-berita yang heboh, kontroversial, judulnya itu sangat kontroversial, tapi judul sama isinya tidak nyambung gitu ya. Jurnalisme jurnalisme judul lah itu, jurnalisme yang bermain dengan judul-judul yang bombastis tapi isinya tidak ada dan secara kualitas jurnalistik juga tidak memadai gitu. Saya kira begini, ini Mbak Diviana ini ada gagasan sebetulnya ya. Kalau kita tadi kembali ke media sustainability ya Pak Agus ya, kemudian media sustainability di era COVID juga. Memang 3 aspek ini ya, idealisme menghasilkan produk jurnalistik yang memang empowerment istilahnya yang mencerahkan. Kemudian juga dilakukan secara profesional ya. Dan kemudian juga bernilai komersial ya kan. Bagaimanapun juga kan awak media, perusahaan media kan memang harus mandiri secara ekonomi. Jadi keseimbangan ini barangkali menjadi kunci juga ya untuk media sustainability sekarang ini, Pak Agus. Betul, keseimbangan ini penting sekali gitu. Tetapi kalau kita tentang media sustainability itu kan begini, Kang Asep ya. Ya. Sekarang ini di era disinformasi, hoax ini kan semua pihak mengatakan mari media massa, apapun platformnya termasuk media online kembali kepada good journalism. Jadi good journalism sebagai paradigma ideologi semua orang. Mari kembali pada good journalism gitu ya. Tetapi good journalism saja tidak cukup gitu ya. Ada problem-problem struktural antara dalam konteks hubungan antara publisher dengan platform tadi. Maksudnya aturan mainnya harus diperbaiki. Harus ada kesetaraan, harus ada keadilan sehingga good journalism atau media yang sudah konsisten dengan khitoh good journalism itu bisa hidup. Caranya apa ya? Ekosistemnya harus diperbaiki. Aturannya harus diperbaiki gitu. Kalau sekarang ini media-media yang konsisten dengan good journalism dia masuk dalam ekosistem yang masih timpang antara platform dan publisher juga sulit untuk hidup. Gitu. Karena tadi kan ini ada urusan pajak, ada urusan sharing revenue, ada urusan transparansi algoritma, ada urusan big data, ada urusan pembagian user behavioral data, ada keadilan. Kalau platform sosial media seperti sekarang, jadi irresponsibility-nya itu tinggi, dia boleh menyebarkan konten tapi dia nggak perlu bertanggung jawab, ya akan semakin timpang situasinya. Gitu. Saya menambahkan Pak Agus ini masih ada 2 menit, 3 menit lagi nih Pak Agus sebelum closing ya. Saya menambahkan tadi Pak Agus ya, good journalism ini adalah matra untuk sustainability media ya. Saya kalau perlu menambahkan lagi Pak Agus tadi dari diskusi dengan MD ada kesan MD Wana tadi Pak Agus, good media governance. Nah, good media governance itu menurut saya termasuk pengaturan jumlah, regulasi ya, jangan over gitu ya. Betul. Dan satu lagi Pak Agus, ditambahkan lagi elemen good media ecosystem government atau good media ecosystem. Ya. Kalau kita produk jurnalistik sudah bagus, pengaturan media sudah terdata, kualitasnya sudah, jurnalisnya sudah semua lulus UKW gitu ya. Nah, tapi kalau environment ekosistemnya juga tidak mendukung, nah disinilah peranan multisektor ya Pak Agus ya memikirkan ini Pak Agus kira-kira. Betul. Iya. Setuju sekali. Artinya
ada problem-problem struktural Hmm. yang membutuhkan intervensi dari negara. Ya, Misalnya ya, ya. di negara seperti Jerman itu Hmm. ada yang mengatur hak cipta karya jurnalistik yang Ya, dimonetisasi oleh platform gitu. betul. Pemerintah Australia sekarang sedang mencoba memaksa agar platform yang memanfaatkan kontennya publisher itu membayar semacam hak cipta gitu. Hmm. Kalau Ya. di Jerman itu namanya ancillary copyright for news publisher. Jadi news publisher itu memiliki copyright atas konten yang Hmm. dimanfaatkan oleh pihak lain gitu. Ya. Di UK, Baik. pemerintah pemerintah sana sedang mencoba publisher harus sharing data, platform harus sharing data untuk publisher atas Hmm. Ya. pemanfaatan konten-konten milik publisher. Jadi skemanya ada macam-macam terkait dengan media sustainability. Gitu. Baik, Pak Agus. Apa statement mengenai media sustainability? Kita sudah berbincang hampir 1 jam. Silakan, Pak Agus. Ya, saya kira kita kita tidak perlu mengembangkan sikap anti platform, anti anti ini ya, anti digitalisasi karena itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tapi yang kita perlukan adalah sebuah ekosistem baru, sebuah struktur peraturan yang memungkinkan yang disebut sebagai new equilibrium. Dalam arti Hmm. bahwa media lama, media baru itu sama-sama bisa hidup dalam suatu ekosistem yang saling menghidupi dan Baik. adil gitu ya. Jadi new equilibrium atau new balance itu adalah sesuatu yang perlu kita ikhtiarkan agar media lama, televisi, radio, cetak, koran itu masih bisa mengisi ruang publik, tapi media baru, trilogi new media, sosial media, search engine, dan e-commerce itu juga hadir sebagai Baik. media yang bertanggung jawab terhadap publik Baik. maupun terhadap pihak-pihak lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Agus dan pemirsa semua di IG Live The Pers ini yang membahas soal media sustainability bersama anggota Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Bapak Agus Sudibyo. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.